Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat bersukacita sekali bahwa pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Jemaat, saya undang untuk pada berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan hadir di tempat ini pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini kami berkumpul bersama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh Yesusku, Dia Raja Damai, Dia hadir ke dunia, Dia turun ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita katakan dalam satu pujian, Yesus Raja Damai. Kau turun ke dunia.
Ampunilah setiap dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengatakan doa ini. Kita nyatakan bahwa sebab Dia baik, bahwa Dia ada berkesudahan kasih-Nya kepada kita. Kita nyatakan satu pujian, ungkapan rasa sukacita kita karena Dia baik, Dia ada berkesudahan.
yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyatakan dalam satu pujian, kita merindukan akan kuasa-Nya. Saya doa jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita selalu merindukan akan firman-Nya. Kita mencoba untuk siap merenungkan firman-Nya. Biarlah Roh-Nya yang bekerja atas setiap hidup kita. Tuhan, aku rindu ya Tuhan. Tuhan, aku siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menyala di dalam setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan kami siap ya Tuhan.
benar-benar merindukan kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Kami merindukan lawatan kasih-Mu. Kami rindukan lawatan kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyatakan kemurahan. Kami yakin dan percaya saat ini ya Tuhan, di saat kami umat-umat-Mu yang ada di bumi ini berhimpun di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di antara kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami merindukan akan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar akan Kau berikan bagi kami. Kiranya Engkau yang akan menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saat ini pelayanan kami hanya di dalam bimbingan dan tuntunan daripada tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang beracara saat ini ya Tuhan, bagi setiap kami umat Tuhan yang ada di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut dan menerima akan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sangat bersyukur yang bisa bersama-sama di dalam membangun ibadah di pagi hari ini. Kalau saya boleh merasakan bahwa ya khususnya pada pribadi saya, beberapa hari yang lalu ini, mungkin sekitar hari Kamis ya, sampai dengan hari Sabtu kemarin, badan saya ini rasanya seperti tepok gitu ya. Jadi terasa sangat kecapean. Tetapi pada saat saya mendapatkan pesan daripada Bapak Gembala, ya saya hanya bisa menyatakan kepada Bapak Gembala, oke, saya siap aja. Dan puji nama Tuhan, memang dengan apa yang saya nyatakan kepada Bapak Gembala, disitulah Tuhan memberikan kembali kekuatan bagi saya ya, untuk saya bisa melewati waktu-waktu di dalam perjalanan menuju kepada hari pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberikan kemampuan untuk saya bisa menikmati kembali kesehatan yang prima, dan semuanya ini karena berkat Tuhan, ya, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pribadi saya. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan akan saya berikan satu tema, ya, seperti tema Natal yang ada, ya, yaitu jangan takut, Tuhan telah datang. Ya. Hanya kalau di dalam tema Natal hanya dinyatakan jangan takut, tapi di sini renungan firman Tuhan akan saya berikan satu tema, yaitu jangan takut, Tuhan telah datang. Nah, Bapak Ibu, marilah kita akan membaca di dalam bacaan Injil Lukas, ya. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, tidak usah bangkit berdiri, di sini saya akan bacakan
Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari pembacaan di sini, ya, kalau tadi di awal pembacaan ini bahwa di situ dikatakan, ya, gembala-gembala merasa sangat ketakutan. Tetapi di akhir di sini, di dalam ayat yang ke-20 di situ katakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari bacaan ini kita diminta untuk bisa merenungkan tentang keberadaan daripada dunia yang ada di sekitar kita ini. Nah, dunia ini adalah merupakan tempat yang dipenuhi dengan kegelapan, dan dunia kita ini adalah dipenuhi juga dengan penderitaan. Karena apa? Dunia yang penuh dengan penderitaan ini yang selalu menawarkan kepada kita, yaitu selalu menawarkan kepada kita, ya, tentang bukan yang baik, tetapi menawarkan kepada kita ketakutan. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kalau kita merasakan dalam perjalanan kehidupan kita, maka apa yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah ketakutan. Mendengar berita yang ada di dunia ini, kita pasti merasa takut. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, ya. Masa-masa sekarang ini banyak orang mengatakan ini masa yang sudah tidak menentu lagi bagi dunia kita, khususnya yang ada di negeri kita ini, ya. Banyak orang merasakan bahwa segala atau semua berita itu membuat mereka atau membuat manusia yang ada di bumi ini merasa takut. Takut untuk menghadapi kenyataan hidup di masa yang akan datang. Terlebih-lebih kalau di negeri kita ini pada 2 tahun mendatang akan melaksanakan, ya, pemilihan umum. Orang mendengar bahwa saat ini
banyak yang terjadi orang yang mengatakan kalau ini nanti yang begini, kalau ini yang itu begitu, dan ini semuanya belum bisa kita ketahui secara pasti apa yang bakal terjadi kalau si A yang bakal duduk sebagai pemimpin, kalau si B nanti akan begini, kalau si C itu. Nah, ini sudah membuat manusia merasakan ketakutan dan bahkan keraguan-raguan ada di dalam kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia yang berisi dengan penderitaan ini selalu menghantui di dalam kehidupan kita. Dan semuanya ini karena akibat daripada dosa yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Akibat dosa, akhirnya kekhawatiran, ketakutan menghantui kita lewat berbagai macam peristiwa atau berbagai hal yang ada terjadi di sekeliling kita. Dan juga ketakutan itu akan bisa membawa kita takut terhadap apa yang kita butuhkan. Kira-kira saya nanti bisa mencukupi apa enggak? Kira-kira nanti saya bisa memenuhi apa enggak? Akan kebutuhan saya ini, kebutuhan keluarga saya. Dan bahkan ketakutan juga sudah melanda dalam pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan ini kita bisa merasakan kira-kira untuk tahun ke depan apakah pekerjaan saya bisa lebih berhasil daripada tahun sekarang ini. Mungkin kita merasakan bahwa apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita di tahun saat ini yang sudah hampir kita tinggalkan, kita merasa masih jauh daripada apa yang kita impikan dalam melakukan pekerjaan itu. Sehingga ini juga bisa membuat ketakutan di dalam kehidupan kita untuk melangkah di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan juga menimbulkan bukan hanya kekhawatiran, tetapi juga keraguan-raguan, kebimbangan yang mengenai apa yang mungkin akan kita capai. Apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Kita sudah merasakan bimbang atau ragu. Kalau sekarang saja saya sudah tidak bisa mencukupi, tidak bisa berhasil di dalam perjalanan saya, khususnya dalam pekerjaan saya, dalam membina rumah tangga saya. Bagaimana dengan tahun yang akan datang? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, tadi dikatakan bahwa gembala yang merasa ketakutan pada saat malaikat datang menghampiri dia, yang menghampiri para gembala ini. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Malaikat itu berkata kepada para gembala, mengatakan, jangan takut. Jangan takut, karena hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi gembala memberitakan tentang kedatangan Sang Juru Selamat, atau memberitakan tentang kedatangan Tuhan kepada para gembala ini, supaya gembala-gembala ini tidak lagi memiliki rasa takut. Apa yang disampaikan oleh para malaikat itu kepada gembala-gembala tadi, kemudian para gembala setelah malaikat itu meninggalkan mereka, maka apa yang terjadi?
Gembala ini tidak tinggal diam, ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tadi. Benarkah apa yang disampaikannya? Sehingga pada saat mereka bertindak atau menindaklanjuti tentang apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan tadi, gembala-gembala ini benar-benar menemukan jawabannya, bahwa apa yang disampaikan oleh para malaikat tadi sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan pada saat mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam palungan pada saat itu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan, bahwa nanti kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin dengan berbaring di palungan, itu nyata bagi para gembala. Sehingga para gembala tidak lagi memiliki keraguan. Jadi yang tadinya ragu, yang tadinya takut, ketakutan itu hilang, keraguan itu hilang setelah gembala ini melihat apa yang diberitakan oleh para malaikat tadi memang nyata adanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi segala permasalahan yang ada di muka bumi ini, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, yang notabene kita ini tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Jikalau kita datang kepada Tuhan, jikalau kita datang kepada Tuhan dan kita menyatakan apa yang menjadi isi hati kita kepada Dia, dan kita menyerukan namanya di dalam kehidupan kita, ketakutan itu pun juga akan lari dari hadapan kehidupan kita, ya. Entah itu takut dalam kegagalan yang akan terjadi, mungkin kita rasakan pasti terjadi dalam hidup kita, kegagalan untuk kita melakukan tugas pekerjaan kita, takut untuk menghadapi masa depan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kepada kita, Tuhan yang akan menyatakan kemurahannya kepada kita, karena Dia datang sebagai juru selamat. Jadi juru selamat menyelamatkan akan kehidupan kita dari apa yang kita ragukan, apa yang kita takutkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penyelamatan yang Tuhan kerjakan kepada bagi kita manusia, yaitu dengan cara bahwa Tuhan itu mendamaikan dirinya dengan manusia tanpa memperhitungkan kesalahan. Jadi kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini, ya khususnya di saat kita akan bersama-sama merayakan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau persiapkan kehidupan kita dengan baik. Jadi di dalam kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah hanya merupakan satu tradisi, tradisi bahwa setiap tahun saya merayakan Natal, maka yang dipersiapkan hanyalah secara fisik ini kita mempercantik diri, menampilkan penampilan yang beda pada saat Natal nanti. Tapi tanpa kita mengetahui makna daripada kedatangan Tuhan itu di dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan sekalian, biarlah di dalam kita mempersiapkan diri merayakan Natal ini, kita mau mengerti bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus pada saat pertama kali di muka bumi ini adalah untuk menghubungkan kembali antara kehidupan kita manusia
yang telah jauh daripada Allah setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini untuk menghubungkan kembali kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia setelah Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini menemukan kembali tentang kebahagiaannya. Kebahagiaan manusia itu ialah karena terhubungnya kembali hubungan antara Allah dan manusia ini. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dulu kita mungkin tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi perjalanan hidup, baik hidup pribadi kita maupun di dalam rumah tangga kita, dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Tetapi dengan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan bisa menggantikan segala ketakutan kita ini, menggantikan segala kekhawatiran kita, menggantikan segala keraguan-raguan kita di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita memiliki keberanian untuk menghadapi perjalanan-perjalanan kita di masa-masa yang akan datang. Karena Tuhan Yesus juga menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita. Kehadirannya di dalam kehidupan kita untuk menyertai perjalanan kita. Ada satu ayat yang menyatakan, jangan takut sebab aku ini menyertai kamu. Dan tangan kananku yang akan memegang kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan saat ini, kalau kita berbicara tentang ketakutan, memang setiap orang pasti ada ketakutan. Tapi puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini, sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mendapatkan kembali keberanian untuk melangkah di dalam perjalanan kita. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita undang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam Dia tidak ada ketakutan. Di dalam Dia yang ada ialah kasih. Karena di dalam Kristus itu ada cinta kasih. Dan di dalam cinta kasih itu tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna, kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Dan barang siapa yang takut, firman Tuhan mengatakan bahwa ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di sana dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan di dalam ketakutan itu mengandung hukuman. Oleh sebab itu, barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu keberanian untuk menghadapi di dalam perjalanan kita masa yang akan datang ini. Ya. Ke depan ini kita harus memiliki satu keberanian untuk melangkah di dalam kita mengiring kepada Tuhan, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada takut lagi, jangan ada kekhawatiran lagi.
takut akan segala sesuatu yang ada di hadapan kita, khawatir tentang apapun yang di dalam kehidupan kita ini yang mungkin menjadi kebutuhan kita. Jangan sampai hal itu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kepada kita, Tuhan selalu mencukupkan akan kebutuhan kita, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran, tidak perlu lagi ada ketakutan, karena Tuhan mengatakan khawatir, ya janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah dengan renungan firman Tuhan ini, kalau mungkin pada saat ini kita dalam hidup kita ini ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada ketakutan, ingat bahwa Tuhan telah datang bagi kita. Tuhan datang dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Natal kita jangan sampai kita memperingati Tuhan Yesus itu masih bayi terus. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang sudah lahir di dalam kehidupan kita itu boleh bertumbuh menjadi dewasa dan semakin dewasa. Jangan nanti tiba Natal kembali Tuhan Yesus itu bayi lagi di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah pertumbuhan Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita semasa kita masih diperkenankan untuk mengarungi perjalanan waktu kita di muka bumi ini. Memang kita dalam Natal memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi janganlah kita memperingati hanya sebagai bayi, terus sebagai bayi. Tetapi biarlah Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa dengan segala sifat yang ada dalam pribadi Tuhan Yesus yang bisa kita wujudkan melalui kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan pada masa sekarang ini. Jadi Tuhan Yesus sudah semakin dewasa di dalam kehidupan kita, membawa kedewasaan di dalam kerohanian kita, sehingga pada masa-masa yang akan datang ini kita tidak lagi benar merasakan daripada ketakutan itu, tetapi kita boleh memiliki keberanian untuk melangkah. Ya, kita memiliki keberanian dan memiliki kepastian bahwa aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang senantiasa menyatakan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah bagaikan orang-orang pemenang di dalam perjalanan kita. Karena di dalam surat Roma sana dikatakan bahwa di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya ini adalah orang-orang pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kita menghadapi segala apapun, segala perkara di dalam kehidupan kita, Paulus menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi di dalam Tuhan ada kekuatan untuk kita melangkah di dalam perjalanan kita ini. Di dalam Tuhan kita memiliki satu kemampuan untuk bisa menghadapi segala tantangan, segala rintangan yang menghalangi di dalam perjalanan kita, dalam perjalanan apapun. Baik dalam perjalanan membina rumah tangga, di dalam perjalanan pekerjaan kita, di dalam perjalanan apa yang bisa kita kerjakan, di sanalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita.
Dan firman Tuhan mencatat bagi kita, ya tentunya ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Ya. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir bagi kita, itu karena kasih-Nya kepada kita. Ya. Karena besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk datang ke dalam dunia ini dan datang di dalam kehidupan kita, supaya dikatakan setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bersama dengan Dia, maka kita akan terlepas dari yang namanya ketakutan. Kita bersama dengan Dia akan terlepas dari kecemasan. Kita berjalan bersama dengan Dia akan lepas daripada kebimbangan. Bersama dengan Dia kita lepas dari segala kesusahan. Nah, oleh sebab itu ada pujian yang mengatakan, tak usah ku takut, Tuhan menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tuhan memeliharaku. Dialah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan takut, karena Tuhan telah datang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan Dia bukan hanya datang sebagai pendamping begitu saja, tetapi Dia juga memperhatikan apa yang sedang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia juga memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita, mengiring kepada Dia, dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian, dan Allah Roh Kudus memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi di dalam kehidupan kita akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian, El Shaddai, tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang telah hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menguasai di dalam setiap pribadi kami umat-Mu ini ya Tuhan. Kehadiran-Mu melenyapkan ketakutan kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan melenyapkan kekhawatiran kami. Kehadiran-Mu melenyapkan kecemasan kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan melenyapkan kesusahan kami. Dan kehadiran-Mu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami melangkah di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memeteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami yang ada pada pagi hari ini, sehingga di dalam perjalanan pengiringan kami di masa sekarang dan masa yang akan datang ya Tuhan, kami boleh selalu ada di dalam genggaman dan tuntunan daripada tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, di dalam limpahan berkat-berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebesaran kasih setia dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan karuniakan bagi kami pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur serta mohon doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan sudah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Joko. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan Bapak Joko ke depan. Setelah lagi kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Kami persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Christian Hartawanto, anak Evano Abdian Nusantara, Saudara Deni Nataliawan, anak Yudhistira Kesia Ardiansah, Ibu Subekti Wirsan, anak Lovea Nathaniela Martinus. karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi.
Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 1 Januari 2023, ibadah buka tahun, WL Bapak Paulus, Ibu Debbie, dan Ibu Yuliana. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 1 Januari 2023, Ibu Sri Sumini, Ibu Dwi Farida, Ibu Tati, Ibu Rohmarita, dan Saudari Amel. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu. Saya mewakili panitia Natal 2022 dan tahun baru 2023 mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kami panitia untuk penggalangan dana, baik itu melalui pasar maupun pembagian amplop persembahan Natal. Kami juga memohon maaf apabila di dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan, dan untuk hari ini karena ada sesuatu dan lain hal kami meniadakan untuk pasar. Tapi kami tetap membuka kesempatan, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin telah menerima amplop persembahan Natal untuk bisa mengembalikan kembali. Kami masih memberikan kesempatan sampai waktu yang tidak kami tentukan. Selanjutnya untuk ibadah, sebagaimana tadi di warta jemaat telah diumumkan bahwa kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal satu kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 7 pagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak untuk putra-putrinya atau cucunya, karena kita akan semua dijadikan satu di tanggal 25 Desember 2022 pukul 7 pagi di tempat ini. Jadi untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, usia emas semuanya diharapkan untuk hadir kita untuk kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Dan selanjutnya untuk ibadah buka tahun akan diadakan pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 5 sore. Jadi ibadahnya untuk tanggal 1 Januari 2023 pukul 5 sore. Sama untuk sekolah minggu juga remaja, pemuda semuanya di ibadah buka tahunnya tanggal 1 Januari 2023 pukul 5 sore. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada pengumuman dari sekolah minggu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya memohon waktu sebentar untuk memberikan beberapa pengumuman tentang kegiatan sekolah minggu. Jadi untuk kegiatan Natal, sekolah minggu dan juga remaja, mungkin sudah Bapak Ibu wali murid sudah bertanya-tanya kapan ya akan diadakan sekolah minggu, kok tenang-tenang aja. Ya, jadi untuk kegiatan Natal, sekolah minggu dan remaja akan diadakan pada tanggal 8 Januari 2023. Jadi di minggu yang kedua itu kita akan mengadakan Natalnya itu tidak di gereja, tapi kita akan mengadakan PUT atau retreat 1 hari di Sahabat Alam. Jadi Sahabat Alam ini ada di Dusun Lasah, Desa Tawang Argo di Karangploso. Jadi nanti untuk sekolah minggu, jadi untuk perhatian Bapak Ibu wali murid semuanya, jadi untuk sekolah minggu akan diadakan di Dusun Sahabat Alam Karangploso pada tanggal 8 Januari. Jadi kita akan nanti kumpul di belakangnya pom bensin jam 6:30 pagi dan akan berangkat jam 7 pagi. Kenapa pagi? Karena daerah-daerah situ daerah macet ya kalau kita berangkat siang. Jadi saya juga mohon izin kepada Bapak Gembala nanti untuk semua guru sekolah minggu mohon izin untuk tidak mengikuti ibadah pada hari itu. Ya, jadi
kita akan berangkat jam 7 pagi. Jadi nanti di sana acara mungkin akan dimulai jam 9 pagi. Jadi perkiraan perjalanan sekitar 1 jam karena letaknya yang agak jauh, karena nyempit ya Bapak Ibu, agak naik gitu di Karangploso. Jadi nanti kita berangkat jam 7 dan acara akan dimulai jam 9 pagi dan perkiraan selesai itu sekitar mungkin jam 3 sore. Jadi nanti sampai sopun pulang nanti itu sekitar jam 4 atau setengah 5 itu sudah ada di gereja. Jadi sudah pulang, kondisi sudah pulang. Jadi kita nggak sampai malam ya. Jadi karena besoknya anak-anak sudah harus mulai sekolah lagi. Jadi kita mengadakan acaranya nggak sampai malam, cuma sampai sore saja. Terus yang berikutnya, bagi Bapak Ibu orang tua yang mau mendampingi putra-putrinya, itu nanti akan dikenakan biaya ya untuk biaya transportasi dan juga makan dan snack itu sebesar 50.000 per orang. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendampingi putra-putrinya nanti akan dikenakan biaya sebesar 50.000. Kalau ada yang ingin, saya mau bawa kendaraan sendiri, mungkin mau sepeda motoran ke sana, silakan, tidak apa-apa. Itu juga ada kontribusinya untuk biaya makan dan juga snack sebesar 25.000. Jadi yang Bapak Ibu yang mau mengikuti transportasi dari kita, nanti kami akan sediakan mikrolet ya untuk ke sana, itu sebesar 50.000. Jadi untuk sudah plus makan dan juga snack. Dan yang untuk membawa kendaraan sendiri itu biayanya 25.000. Nah, karena di Dusun Sahabat Alam ini memang tidak diperkenankan untuk membawa makanan dari luar. Jadi semuanya sudah ditanggung di dalam sana, di dalam Dusun Sahabat Alam ini snack, makan dan segala macamnya sudah lengkap include. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak, anakku makannya apa, nggak usah khawatir, semuanya sudah dipersiapkan di sana. Karena di sana timnya juga lengkap. Jadi anak-anak nanti untuk kegiatannya juga didampingi oleh tim yang dari sana. Jadi nggak dengan guru-guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu cuma mendampingi aja. Nanti semuanya ada tim yang dari sana. Gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri, paling lambat saya beri kelonggaran waktu itu sampai tanggal 30 Desember ya. Jadi setelah tanggal 30 Desember kami sudah tidak menerima pendaftaran kembali karena tanggal 1 Januari itu biayanya sudah lain karena ada kenaikan harga di tanggal 1 Januari. Itu pemberitahuan dari Sahabat Alam ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri itu sampai tanggal 30 Desember. Nanti bisa mendaftarkan diri di saya, Pak Febo, atau ke Mbak Louis ya. Itu aja pengumuman dari sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa surga, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan Roh-Mu yang kudus. Kami sekalian jemaat Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan telah membangun ibadah. Dan saat ini kami berdoa untuk kegiatan Natal dan buka tahun. Tanggal 25 Desember ibadah dan perayaan Natal jam 7 pagi di tempat ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan juga seluruh jemaat. Kiranya pasukan malaikat Tuhan menjaga kami sekalian dan kasih karunia-Mu memberi kemampuan bagi kami untuk membangun ibadah dan perayaan Natal di gereja ini pada tanggal 25 Desember jam 7 pagi. Dan kami juga akan bersama-sama merayakan ibadah perdana di tahun 2023
pada hari Minggu tanggal 1 Januari jam 5 sore. Kiranya Tuhan memberkati segenap panitia dan pelayan-pelayan Tuhan yang akan bersama-sama membangun ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember, juga ibadah perdana 2023 tanggal 1 jam 5 sore. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan banyak umur, sehat dan bahagia dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka, semangat hidup mereka untuk mendekat dan lebih mengasihi-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi, keluarganya, para menteri, TNI dan Polri. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi daripada-Mu. Kami serahkan NKRI dalam naungan kasih sayang Tuhan. Pasukan malaikat-Mu menjagai setiap jengkal wilayah NKRI. Tuhan memberkati dengan shalom, damai sejahtera Allah yang berlimpah. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya pasukan malaikat-Mu menjagai dari segala anasir-anasir jahat yang coba merongrong gereja Tuhan. Semuanya dilumpuhkan oleh pasukan malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, siapkan dirimu untuk menerima berkat daripada-Nya. Kiranya berkat dari Bapa surga berlimpah atas dirimu. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan bagimu untuk hidup bagi Allah. Damai sejahtera bersekutu Tuhan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Tuhan
Yesus memberkati.